pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang beliau-beliau adalah ulama, beliau-beliau adalah kiai, mereka komandan-komandan tempur, pasukan-pasukannya adalah para santri. Sampai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ketika menghadap Bung Karno, sang proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama, dimintai saran oleh Bung Karno, apa saran dan usulan Bapak untuk Indonesia ke depan? Jawaban Ki Hajar Dewantara adalah, wahai Paduka Bapak Presiden yang mulia, tolong perhatikan betul-betul madrasah-madrasah, jangan dinomor duakan madrasah-madrasah, jangan dianaktirikan, apalagi sampai ditinggalkan yang namanya pondok-pondok pesantren. Karena cikal bakal republik ini awalnya dari pondok-pondok pesantren dengan perjuangan para kiai dan santri-santrinya. Jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Jadi kalau diurut, sekolahan mulai tingkat pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Makanya kalau ada pejabat, siapapun orangnya, apapun jabatannya, kok hubungannya nggak baik sama pondok pesantren, biasanya kualat. Biasanya. Walaupun pejabat tinggi, apalagi hanya sekedar camat. Kalau hubungannya nggak bagus sama pondok pesantren, biasanya ada masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, pondok pesantren itu tempat untuk menempa generasi ulama. Manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat orang itu masih membutuhkan ulama. Bahkan sampai di surga orang itu masih membutuhkan ulama. Ini kok kayak nggak diperhatikan ya saya ngomong. Ibu, bapak, tolong jangan mancing kemarahan saya. Orang lapar itu gampang marah, tahu nggak? Sampai di surga orang itu masih butuh ulama, masih butuh kiai. Ini mesti ada yang batin. Mosok wis nang swarga kok sek butuh kiai, gawe apa? Gini ya, panjenengan semua boleh meniteni. Apa meniteni itu bahasa Indonesianya ya? Ya meniteni, boleh meniteni. Campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Oke, karena saya perhatikan yang hadir ini 90% Jawa. Saya tahu dari burek-bureknya. Kok ngenyek wong podo bureke kok. Sampeyan titeni. Mbok menawa besok sampeyan ki kok sida mlebu swarga, menawa sida diamini, barangkali Anda nanti kok jadi masuk surga, kayaknya nggak jadi yo.
Di surga pun anda masih membutuhkan kiai. Loh, saya nggak ngawur. Dasarnya sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits karya Imam Nawawi. Rasulullah bersabda, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu membutuhkan ulama-ulamanya seperti halnya dulu waktu di dunia mereka membutuhkan ulama-ulamanya. Jadi di surga orang masih butuh kiai. Mohon maaf Pak Camat, penduduk surga nanti nggak butuh camat. Sorry, camat ora kanggo. Karena di surga nggak perlu stempel dan tanda tangannya camat. Itu camat apa maneh lurah, ndak kepake. Di surga orang juga nggak butuh bupati, apalagi baru calon wakil pisan, gak kanggo. Lah datang ke sini kalau cuman datang tok nggak nyumbang ya rugi toh sing ditekani. Wong Loh, acara ini nggak didatangi calon wakil bupati tetap jalan kok. Loh, acara ini bubar kalau penceramahnya nggak datang, betul? Makanya mahal. Ojo guyang-guyu ya tak antemi pisan. Wong lesu digarap ngene. Maaf, di surga orang juga nggak butuh tentara, nggak butuh polisi. Di sana aman, nggak ada pemberontakan, nggak ada makar, nggak ada teroris, nggak ada maling. Nah, kalau banser tenang, karena di dunia banser ini ngawal kiai sampai ke lokasi ngaji. Nanti di akhirat banser juga ikut ngawal kiai sampai ke lokasi ngaji. Ngawal tok metu neh, nggolek panganan dhewe tuh. Tapi di surga orang tetap butuh kiai. Kenapa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Karena penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Tiap hari Jumat ketemuan sama Allah dan berjumpa dengan Allah. Ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah. Itu jadwalnya tiap hari Jumat. Ketemu sama Allah terus disapa, hei para penduduk surga, sampean jawab apa? Dalem ngono lho. Gayamu koyok wis mlebu swarga ngono lho. Pokoknya yang nggak jawab berarti bukan ahli surga. Hei para penduduk swarga. Nah, lek ngene kan gayamu koyok wis dadi penduduk swarga. Gimana surgaku ini enak apa enggak? Gimana kalian di surga ini kerasan apa enggak? Di surga ini nyaman apa enggak? Kalian di surga ini betah apa enggak? Nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang apa enggak? Oh, ngeragas. Nah, ini ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Mereka diam 1000 bahasa, cep kelekep, ndak ada yang berani cemluit, saking haibahnya Allah. Padahal mereka sebenarnya masih pengen
Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Penduduk swarga itu keinginannya selalu bertambah, tambah ingin, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, lagi dan lagi. Dan Allah selalu menyediakan, setiap keinginannya dipenuhi, setiap keinginannya dipenuhi, tambah kepingin, tambah kepingin. Cuma mau ngomong malu. Kenapa malu? Ya pertama, saking haibahnya Allah, jadi mau ngomong itu malu, saking wibawane Gusti Allah. Kayak sampean loh, misalnya pengen banget ketemu sama Pak Camat, udah ngebet pengen ketemu Pak Camat, pokoknya nanti aku kalau ketemu Pak Camat aku mau ngomong gini 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 gini. Begitu ketemu sama Pak Camat langsung biasanya keluh, mau ngomong itu lupa semua, atau mungkin nggak berani. Kok nggak nyaut ya tidak ngomong ini, masa nggak paham? Udahlah, nggak usah contoh camat, nggak usah, nggak nyaut. Ibu-ibu misalnya, kamu pengen jumpa sama aku, udahlah datang mulai jam 10 itu kan karena kamu pengen deket sama aku. Karena biasanya cuma nonton di YouTube, di TikTok, udah lama pengen deket sama Abah Anzah, makanya dibela-belain jam 10 udah datang. Udah kebayang nggak bisa sedekat ini sama aku kan? Pokoknya ntar aku kalau bisa deket sama Abah Anza, aku mau ngomong gini, aku mau ngomong gini, bisa deket bener sama aku. Begitu di deket aku udah keluh, membisu, sepatah kata pun nggak terucap. Kenapa? Karena berada dalam gelombang cinta yang luar biasa. Halo? Yang kedua malu, mau ngomong sama Allah, udah dikasih nikmat macam-macam, udah dikasih banyak banget nikmat, masih mau minta lagi. Padahal orang singkut itu sadar dulu waktu di dunia ibadahnya sama sekali tidak bejaji, tidak ngeromesi. Lewang ibadah yang cuman gitu, nggak mutu, nggak kualitas, udah mendapatkan nikmat yang luar biasa, masih mau minta lagi, malu. Coba dipikir, ibadahmu yang mutu, yang kualitas itu ibadah apa? Tolong disebutkan, kalau perlu dipraktekkan. Mbok gak digatekno aku ngomong. Bu, saya ini nggak bisa ngomong lama bu, lapar bu, tolong diperhatikan. Ayo coba, ibadahmu sing mutu sing kualitas itu ibadah apa? Sebutkan dan praktekkan. Maka saya bilang kalau ibadahmu tidak ngeromesi dan tidak bejaji, ya jangan marah. Sholat gak mutu, gak kualitas. Saya yakin yang hadir di sini sholatnya 99,9% ngelamun, termasuk yang duduk di panggung. Siapa ngomong termasuk yang pegang mic? Loh, dikira kalau udah dipanggil kiai ini sholatnya mesti bel. Ayo kiai-kiai yang nggak terima silakan berdiri. Malah makin kelihatan kalau dia nggak ikhlas dan nggak khusyuk. Sama yang ceramah juga. Loh, ini tadi saya itu jamak takdim di masjid situ. Mudah sama anak-anak. Allahu Akbar. Udah yo, ya namanya khusyuk itu belajar. Kabiru walhamdulillahi katsiran subhanallah.
Allahu Akbar. Saya adoh pora iki jarake. Ya Allahu liman hamidah. Engko tekan nggon langsung dikei mangan apa ora? Allahu Akbar. Ki wetenge kerucuk. Iki kapan gak dikei mangan? Aku ceramah dulu ae. Allah. Lho, salat lho mikir ngono. Allahu Akbar. Apa maneh kate gak sumbut titen ngono. Allahu Akbar. Ayo coba puasa ya cuma Ramadan tok, sunnah ya jarang. Puasa Ramadan aja kalau potongan kayak gitu, siang hari waktu mau sholat duhur wudhu pas kemu iki ya karo korupsi ngelek banyu didik-didik. Sapa ngomong podo? Biyen sek cilik. Ayo coba. Makanya ya ditambahlah sekarang, jangan hanya Ramadan, tambah puasa sunnah, minimal puasa Senin Kamis. Jadi kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kamis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibunya ngemis. Apa coba? Zikir yus gak tepak blas, nggak pernah bisa nyambung ke Allah. Kiai kalau zikir kadang yang ndelok diundang tahlil itu kapan berkate gede yo la ilaha illallah la ilaha illallah berkate gede yo tawasule ila hadratin wa ila hadratin ila hadratin wa ila hadratin al-fatihah. Sing ngundang wong melarat berkate cilik yo Fatihah. Ngono tahlile yo la inna Mana ibadahmu yang mutu, yang kualitas itu? Sedekah juga cuma sebagian kecil dari harta yang diamanahkan Allah kepadamu. Lo wong ibadahnya lo ndak ngeromesi, ndak bejaji, ndak mutu, ndak kualitas, masih mau minta lagi sama Allah, malu. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Fayal tafituna ila ulamaihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena penduduk surga itu mau ngomong minta langsung sama Allah malu, akhirnya saling pandang, terus jawil-jawilan sak kancane. Bro, nggonmu kurang apa bro? Aku pengen widodari sing semok. Nggonku ceking-ceking kok. Kuru-kuru. Sijine ngomong, ibu-ibu ki, Mbak, aku pengen kerupuk. Lho maksudnya kerupuk upil swarga. Aku pengen es cendol. Tapi nggak berani ngomong sama Allah. Fayal tafituna ila ulamaihim. Kemudian mereka menoleh kepada ulamanya, minta tolong kepada kiainya untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kiai ini yang ngomong sama Allah. Sampeyan sok sing bagian ngomong yo Yai Hajar iki. Ye. Duren ye. Duren. Akhirnya Yai Hajar iki matur, "Ya Allah, niki enten santri kula. Namine Arif, nyuwun duren." Ngono sijine, "Ye. Ngono swarga kok njaluk sarung. Kowe lambe gak dikondisikan. Yi, udang galah yi, udang galah." Yaine sing matur, "Ya Allah, niki enten jamaah kula nyuwun udang galah." Jadi kiai itu
tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga. Semua kiai besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Makanya kiai-kiai nuwun sewu, di dunia ini sampean-sampean gak jadi DPR rapaten, gak popo gak jadi DPR, tapi sampean semua besok akan menjadi anggota DPR surga, Dewan Perwakilan Rakyat Surga, karena sampean adalah penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang ya yai, ngapunten, neng donya gak jadi DPR gak popo, wong DPR donya gak jelas, gajine gak jelas, bayarannya gak jelas. Ono sing pengen dadi anggota DPR nang donya, kiai-kiai iki lho. Sampeyan ki wis apik dadi pengasuh pesantren kok lapo melok-melok dadi anggota DPR lho lapo. Iku biar diurusi sama yang bagiannya sana, wilayah politiknya sana. Golek sampeyan dadi anggota DPR, akhirnya pesantrennya ora kopen, orang ngurusi santri, ngurusi proposal, anggaran-anggaran, kunker-kunker. Enek kiai sing jago DPR ora dadi no kene. Syukur. Rasakno. Ora wilayahe kok sampean melu-melu lho. Caranya gimana? Mana ada toh orang yang mau rugi itu loh, mana ada. Mana ada orang mau rugi. Biaya nyalon misalnya 5 miliar. Gaji dan anggaran selama jabatan paling cuma 2 miliar misalnya. Ya 3 miliarnya rugi. Gak enek wong gelem rugi lho, gak enek. Pikir secara logika. Maka sesungguhnya siapa yang ngajari pejabat-pejabat itu korupsi adalah rakyat sendiri. Loh, ya sing keplok-keplok kuwi. Lho, sampeyan iki padha karo ngulangi pejabat-pejabat kayak korupsi. Mergo sampeyan ora gelem milih nek ra dikei. Ya, calonnya kan ngetono duit, begitu terpilih kan pengen duit balik, gaji dan tunjangan gak cukup, ya korupsi pengen duit balik, sing mulangi korupsi, yang garai korupsi, yang bikin kok menyebabkan korupsi sapa? Potonganmu dhewe kuwi. Lah ini katanya demokrasi, suara rakyat itu suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ayo, woi. Ya karena masyarakat kita ini terkenal masyarakat yang sangat tawadhu. Maksudnya tawadhu itu tahu warna duit. Aku pilih yang berjuang, artinya beras, baju dan uang. Jadi ukurannya bukan tokohnya siapa, visi misinya seperti apa. Yang jadi ukuran itu NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga jangan heran kalau sekarang sholawat nariyah sama sholawat rupiah lebih sakti sholawat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang dinamai kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad ini nakal-nakal, kemudian dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan ini gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diberi kaum yang dinamai kaum Samud. Wa ila samuda akhahum sholihah. Seperti kaum Ad, kaum Samud ini juga nakal-nakal, dibinasakan oleh Allah. Di Arab Utara juga
gagal, Arab Selatan gagal, Arab Utara juga mbuh gak nyaut tok. Malu mau riyahnya Nabi Ibrahim. Makanya didawuhkan ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasya. Aku roh asline cilikane jembure selek. Bareng dadi kiai saiki yo mundak resik ngene iki saiki. Asli. Bukan nek wis dadi kiai ana aurane model ngoten. Ya termasuk yaimu. Lho, sampean gak roh cilikane Yai Hajar. Masya Allah, bal-balan udoy ambek korengen kabeh kene. Bareng saiki wis dadi kiai delok. Jenggote lho delok. Nyapa fotomu mbok jejerno fotoku lho nyapa. Numpang tenar. Karoan nek sebelah iki kiai tenan. Iku lho kiai tenan iki ra patek kiai. Weh bene motong ya bene. Ngono terus juwejerno aku fotone. Sapa ngomong sing tengah elek dhewe? Rene. Kowe ora ngerti wong lesu wae. Elek laris dhewe wae. Manise ngono kok ya. Memang ini 3 orang yang semuanya senyum. Yes kaya ngene iki nek wis dadi kiai delok. Wajah-wajah penuh kreditan. Lah yo Yai Hajar yo fotone ketok resik putih padahal wong asline ireng. Diedit yo fotone. Oh, sing jujur nek masang foto. Wong asline ireng lho fotone putih. Gek ganteng kaya artis. Dipilihno fotone sing paling apik dipasang. Lha wong aku nyawang fotoku dhewe kudu guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Tolong jamaah yang di bawah jangan iri sama yang di panggung ya. Karena yang di panggung ada buahnya, ada kuenya, ada jajannya dan mereka mangan. Sementara sampeyan yang di bawah wis sumuk mampu kelek kecut ngene ora ana suguhane pisan. Itulah nasibnya orang bawan. Andaikan saya yang duduk di atas saya nggak kolu, bener, karena solidaritas dan rasa empati saya kepada saudara saya yang ada di bawah. Jangan itulah sing keploki mesti kere kabeh. Jangan mentang-mentang Anda sudah duduk di atas terus Anda enak-enakan makan, Anda nggak memikirkan bagaimana nasib saudaramu yang masih di bawah itu. Ini rungokne calon wakil bupati barang kuwi. Dengerin itu, perhatikan tuh nasib rakyat bawah itu. Ngono. Yang guyu tok wong ra patek Jawa. Ketara rapatek Jawa. Ini kalau jamaah ketawa itu dia nanya penerjemahnya. Apa tadi katanya? Ini pinggirnya penerjemah. Apa tadi katanya? Padahal pinggirnya sing siji orang Jawa pisan. Enggak tambah mumet ndase. Udah pokoknya kalau orang-orang ketawa ikut ketawa ngono ae lho. Timbangannya puyeng ndas semua. Pokoknya orang ketawa ikut ketawa, beres. Halo? Iki ceramai wong lapar. Kudu ngemplok ndas gue aku rasanya. Dan tak terusno sejarahnya pesantren.
Yang ngerasa nggak nyumbang aja cerewet. Orang nyumbang kakean cangkem. Ya Allah ngapunten maaf. Ya Allah kok tak cangkem ke. Ini daerah saya Jawa Timuran itu kasar. Jadi ngomong cangkem dasmu biasa. Kalau orang sini kan halus-halus, nengarani kan cocot ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar. Nama anaknya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Punya anak lagi dari istri Siti Sarah. Nama anaknya Ishak alaihi salam, diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Makanya Isra-nya Rasulullah itu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Itu napak tilas. Mbah paham mbah enggak ngene iki? Ya biar agak paham sejarah dikit-dikit. Dari jalur Nabi Ismail ini menurunkan bangsa-bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang menurunkan Bani Israel. Bani Israel ki bangsa wong pinter, bangsa wong hebat. Bahkan gudange nabi niku Bani Israel. Mayoritas nabi itu dari keturunan Bani Israel. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Israel itu serakah. Orang mek saiki tok Israel serakah. Bukan hanya serakah di bidang ekonomi, urusan nabi saja mau dikuasai sama mereka. Israel itu nggak mau kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel. Sampai sekarang pun nggak mau mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Israel, makanya mereka nggak mau nerima. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu di Bani Israel kan direbut sama orang Bani Israel, harus jadi Bani Israel, saking serakahnya. Makanya saiki lek nek wong serakah diaran oh Israel. Halo? Halo? Kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu diisraelkan, diambil menantu, diboyong ke Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub diutus itu di Yordania. Akhirnya direbut sama Bani Israel, diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahkan dengan cucu perempuannya Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel. Bangsa Yordania, bangsa Eropa kehilangan nabi, kehilangan nabi. Tapi mending lumayan udah pernah punya nabi walaupun akhirnya kehilangan nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Itu Indonesia. Sekarang ngaku nabi, 3 hari lagi tangkep polisi masuk penjara. Itu nasibnya nabi-nabi di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Saya ngomongnya pelan-pelan aja ya karena perutnya lapar. Nabi Yakub
punya anak namanya Is. Nah, dari Is ini yang menurunkan bangsa Amerika, kemudian orang-orang Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, itu nasabnya jelas. Kalau diurut ke atas, dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas. Sing nasabe ora jelas si wong singkut. Lho, kaya ngono-ngono kae mungkin nek diurut munggah kae tekan Raja Firaun kae. Lah sing sebelah kene iki ketoke nasab mendhuwur teko Bathara Kala. Sebelah kene iki malampir. Runutan dari masjid iki engko dadi cikal bakale pondok pesantren. Nabi Ismail diberi Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi Masjidil Aqsa, terus turun sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai perbatasan, beliau langsung bangun masjid yang dinamai dengan Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Namanya masjid apa? Masjid Quba. Masjid apa? Tolong diingat-ingat, siapa tahu nanti jadi pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Emang sarung mangga mendunia ya, karena endorse-nya Abah Anzah. Sekarang lagi rame itu di TikTok, manggakor, kata-kata itu. Ada kepala desa itu bikin kata-kata unik. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Ada anak kecil loh, kelas 4 SD, anak Palembang. Sarung mangga adem di burung. Ya tak bilangin burungnya habis di kulkas aku. Ya Allah. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata Kanjeng Nabi ku yang duwe tradisi malmingan, malam mingguan. Malam mingguan itu sunnah. Rasulullah malam mingguan, tapi gak apel nonggone pacar. Malam mingguannya Rasulullah ke Masjid Quba. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu berangkat ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara, ya naik kuda, naik onta, naik begal. Kenapa tiap malam minggu Rasulullah ke Masjid Quba? Karena beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Salat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Salat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Makanya jamaah haji, jamaah umroh pasti ke Masjid Quba. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini nanti bisa ke sana. Kesana tanganku lo nyuding nanti kok mbok amini. Wong kesana kok amin. Masuk ke jantung kota, dulu namanya Yathrib, Thaibah, sekarang jadi Madinah. Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid, yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana, ke Madinatul Munawwarah. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi yang paling dicari adalah Raudhah. Siapapun yang datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, target utamanya pasti Raudhah.
Dan sekarang untuk bisa masuk ke raudhah itu nggak gampang, harus pakai tasreh, namanya surat izin, antri demi bisa masuk ke raudhah. Dan itu adalah taman surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa yang jadi target utama kok raudhah? Begini, selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi setelah beliau menentukan satu tempat, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Setelah menentukan tempat yang disebut raudhah, taman surga itu kira-kira ukurannya 26 kali 18 meter. Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang diamini oleh akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama, bahkan diamini oleh seluruh malaikat. Doanya bagaimana? Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Dan doa Rasulullah pasti diijabah. Maka walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Mergo dongane Kanjeng Nabi. Kenapa kok barokahnya lebih besar Madinah? Bapak Ibu bisa merasakan kalau ke Madinah nanti, suasana hati, kenyamanan, kedamaian itu jauh lebih nyaman, damai, tentram di Madinah daripada di Mekah. Takokne, tanyakan ke orang yang udah pernah umrah, orang yang udah pernah haji, kok barokahnya lebih besar Madinah daripada Mekah? Iya, karena Mekah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tapi kalau amal tanpa ilmu ndak ada, ndak sah dan ndak diterima. Halo? Alim dengan amil lebih utama alim. Orang berilmu dengan orang ahli ibadah yang tidak berilmu jauh lebih utama orang yang berilmu. Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Secerah apapun, seterang apapun cahaya bintang, kalau bulan purnama sudah muncul, maka cahaya bintang gemintang itu akan redup, bahkan hilang, karena kalah oleh sinar purnama. Betul? Ada lagi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Rasulullah. Keutamaan orang alim, orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaanku dibanding dengan serendah-rendahnya kalian. Bapak Ibu para jamaah, khususnya adik-adik santri, terus tuntut ilmu, terus kumpulkan ilmu. Semakin banyak ilmu, insya Allah kita akan semakin merasa kekurangan, kita akan semakin merasa bodoh. Dilanjut? Lanjut? Orang pinter dengan orang bodoh itu sama apa beda? Ya Allah, gak semangat. Orang berilmu dengan orang bodoh sama apa beda? Jelas beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak sama antara orang pinter dengan orang oon. Sing oon saiki wonge kipas-kipas, kipase langsung diselehno. Loh, orang pinter dengan orang bodoh itu ndak sama. Apanya yang ndak sama? Semuanya ndak sama.
gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantes, acting pantes, pose pantes, foto pantes, selfie pantes. Wong pinter deloken nek gaya sak polahe lo pantes wong pinter. Lah nek wong goblok sarung karepe pengen gaya tapi malah lucu. Wong goblok ki menggaya tanpa guyokno wong. Melakune gak podo, jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Ndak ada orang pinter jalan sendirian, itu ndak ada. Presiden, menteri, gubernur, udah pokoknya semua orang pinter itu nggak ada jalan sendirian, mesti dikawal. Roto-roto, camat yo gak penting. Lah wong masih calon wakil bupati dikawal kok. Padahal urung dadi. Apa meneh soleh wis dadi. Ngono lho. Dadi nek wong pinter itu jalan pantes dikawal. Langsung ditempatkan di tempat yang VIP. Ana jeruke, ana anggure, ana rotine, ana gedange, ana melone. Apa neh iki? Minume botolan, lungguhe ning dhuwur. Lah nek wong goblok mlaku ya dhewe kluyur terus ndoprok nyelempet no pojokan ngono. Senden ambek ndoweh-ndoweh. Ora ana sing ngreken. Ora ana sing ngurusi, mbok kowe geblak ki lho ora diurusi. Mergogop melaku no aca kluyur kowe golek nggon dhewe-dhewe ndongsong ndoprok ambek ndoweh-ndoweh. Gak terima ya wes. Halo? Memang orang pinter sama orang bodoh itu ndak sama. Baunya lo ndak sama. Ambune ra padha. Wong pinter ki ambune sedep. Lah nek wong bodoh ki ambune tengik-tengik pengok piye ngono modele. Gak terima ya ben ambumu to kelekmu ambun. Leh, omongannya juga nggak sama. Orang pinter itu kalau ngomong didengerin banyak orang. Jajal sing goblok kuwi kon ngomong, malah dikon mingkem. Ora usah ngomong, tak tabuk lambemu. Musyawarah, rapat, kalau yang usul yang ngomong orang pinter, yang lain mesti diem dengerin, karena yang usul yang ngomong itu orang pinter. Rapat wong goblok baru mau usul tangannya lagi dijunjung dibatek neh sampai kancane. Tanganmu ra usah junjung, kedengkek engko malah kowe rasah ngomong ra ngarah dirungokno, wis to meneng sing penting kok mangan. Soale wong pinter ki omongane larang, wong goblok omongane murah. Loh, ibadahnya juga ndak sama, tidurnya aja ndak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh ibadah nggak tahu ilmunya, orang pinter tidur pakai ilmu maka tidurnya jadi ibadah. Turune kiai luwih apik timbang wiridane santri. Makanya lek ana kiai karipan aja digugah. Iki tak terapno tenan no pondokku iki. Loh, baca Qur'annya lo ndak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca Quran satu ayat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah, lebih besar pahalanya daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Lah nek wong alim maca Quran rong huruf rong ayat
padha karo wong bodho 2 juz, wong alim 5 ayat padha karo wong bodho maca Quran 5 juz. Mangkane rata-rata kiai ku males tadarusan, males khataman Quran, kuwatir kakean ganjaran. Ngene-ngene iki mosok tahu khataman Quran, ra tahu. Ayo ngaku. Paling mek buka tok Al-Fatihah. Engko sing maca ya santri-santrine. Terus dene engko bagian terakhir Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ngono berkate gede dhewe. Makanya kalau saya bilang ono kiai kok sregep khataman Quran, kiai gak pede. Gak pede. Wong 1 ayat aja udah sama dengan 1 juz kok. Sregep banget khataman Quran. Berarti kamu gak pede kalau pahalanya kamu besar. Kok yang ini kita gak tahu maca Qur'ane, gak tahu. Paling maca Qur'ane pas mulang tafsir ya kuwi tok. Alah ngaku wae. Katek melorok ngono. Nek bunyaine sregep ngandel aku. Halo? Duh, saya pernah cerita kayak gini dibantah. Nggak adil berarti. Lah kalau orang alim kiai baca Quran 1 ayat, orang bodoh baca 1 juz, kan lebih capek 1 juznya. Lo pahalanya kok lebih besar yang 1 ayat. Salahnya goblok. Yang kedua, wajar kalau orang alim baca 1 ayat pahalanya lebih besar daripada orang bodoh baca 1 juz. Kenapa? Karena orang alim itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong goblok angen-angen sak mangane. Saman kalau nggak percaya tak kasih bukti. Maaf, kemarin bulan Rabiul Awal rame-ramenya peringatan Maulid Nabi, saya itu keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten sampai Kalimantan. Saya itu cuma bawa 1 ayat tok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak gawa keliling sak ayati hasilnya masya Allah. Sak ayat tok. Ayo kowe sing goblok kuwi. Kowe maca Quran nang masjid apa musolamu 5 juz paling hasilnya onde-onde, tempe goreng, pisang goreng, tahu ambek lombok kuwi lho. Padahal 5 juz we, aku mek sak ayat wek. Ayo bantan. Lho memang orang pinter dengan orang bodoh itu beda. Podo-podo tanda tangan. Ini sing tanda tangan bupati atau wakil bupati. Nanti kalau udah jadi. Nek saiki orang payu tanda tanganmu. Menengo Pak Camat, menengo. Sampan yo ora wani moyoki gojloki. Lah nek aku lho pejabat tinggi jenderal tak gojloki, apa maneh sik calon. Biasane nek bar digojloki kayak gini, Bapak, 99,9% terpilih jadi dan menang. Saya udah pengalaman di mana-mana, tapi roto-roto nambahi sangu sing dadi roto-roto sing gak nambahi tiwas entek modal akeh gagal gak kepilih. Saya udah membuktikan rotor. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Pengen dadi apa ora ngono. Kita itu udah keliling iki wayahe calon-calon sering aku. Pokoknya sing bareng aku didongakno bareng-bareng, alhamdulillah 99,9% terpilih, menang. Tapi yo nambahi. Wis ngono ae wis. Nek gak nambahi boleh jadi menang, tapi gak suwe kena masalah KPK mlebu penjara. Biasanya. Terserah gak itu. Serah. Aku cuma cerita kok.
cerita, terserah. Anda yang menentukan langkah Anda sendiri, terserah. Ini nggak perlu tepuk tangan, perlu realisasi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Makanya disuruh pinter. Orang pinter itu hidupnya seneng, bahagia. Kenapa? Karena orang pinter itu segalanya bisa, nggak ada susah. Wong pinter ki apa-apa iso, mulane uripe ayem, tenang. Wong bodoh, orang goblok, hidupnya susah. Kenapa? Apa-apa gak iso, susah. Loh, tanggaku kuwi ana wonge goblok ngono kok ora ketara nek susah. Kuwi mergo saking kulinane. Saking kulinane sampai ra ketara. Kaya sampean ngono ku kan ra ketara melarate, mergo wis kulino. Ya Allah. Ngapunten Bu, iki ceramahe wong perute lapar ngene. Wis kudu nesu ae. Kiaimu kudu tak emplok rasane. Astagfirullahaladzim. Bentar. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhah, taman surga? Jawabannya karena di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Rasulullah ngajar santri-santrinya, didik murid-muridnya, sahabat-sahabatnya di tempat itu. Tempat yang disebut Raudhah, taman surga. Jadi pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka semua pondok pesantren yang punya sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah, semua pondok pesantren besok akan diangkat ke surga oleh Allah, termasuk pondok pesantren Al-Fatah. Dan semua orang yang pernah belajar di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santri ini masuk surga. Nek nyumbang, ono wali santri wis gak nyumbang, syahriyah nunggak. Ada loh punya tunggakan SPP bulanan syahriyah sampai 4 bulan, padahal gelangnya gede, orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Ora isin, gelangnya dipamerno kerimping, syahriyah pondok nunggak 4 bulan. Sholat takbiratul ihram mulai ngangkat tangan beda. Allahu Akbar. Kan kalau nggak gitu gelangnya nggak bunyi. Semua orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren insya Allah masuk surga. Pejabat yang dukung pesantren Pak Camat masuk surga. Pak Camat, jadi pejabat itu masuk surganya susah Pak Camat. Nah, supaya gampang dukung pesantren enteng. Ya Allah. Bu, loh, kok saya katakan Raudhah itu pesantrennya Rasulullah? Emang iya, di situ Rasulullah didik dan ngajar santri-santrinya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, dan yang mondok di tempatnya Rasulullah banyak sahabat-sahabat itu dari jauh-jauh pula.
Jadi sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor, bukan dari sahabat muhajirin, bukan pula dari sahabat ansor. Ada mereka tinggal di teras-teras masjid, mereka disebut ashabus suffah karena menghuni teras-teras masjid. Kepalanya namanya Abdurrahman bin Sakhr atau kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah. Jadi kepala pondok pesantren pertamanya Rasulullah adalah sahabat Abu Hurairah. Itu santrinya Rasulullah. Ada yang dari Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman mondok di tempatnya Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi yang terkenal dengan idenya waktu perang Khandaq. Itu dari Iran, Persia, mondok di tempatnya Rasulullah. Bahkan ada yang dari Afrika namanya Bilal bin Rabah. Jadi santrinya Rasulullah dari jauh-jauh. Maka pondok pesantren dikatakan pondok serius, pondok beneran, dan kiainya disebut kiai serius, kiai beneran. Itu kalau santrinya berasal dari banyak daerah dan dari daerah yang jauh-jauh. Lah kalau santrinya baru ngutek 1 RT, 2 RT, 1 lingkungan, 2 lingkungan, itu belum pondok pesantren beneran, masih rondok pesantren. Kiai ini yo rondok kiai. Mbah iki wis kiai tenan apa sik rondok. Kalau santri Al-Fatah ini dari berbagai daerah jauh-jauh, berarti wis kiai tenan. Loh, Kanjeng Nabi isyarahnya seperti itu. Maka pesantren Lirboyo, Ploso, Sarang, Langitan, santri ini mesti teko adoh-adoh. Sumatera, Kalimantan, alhamdulillah nggonku ki mulai Aceh sampai Papua. Soalnya gratis. Loh, murah tapi nggak murahan. Siapa dulu ikonnya? Loh, iya dong, boleh sombong nggak apa-apa kalau urusan kebaikan kayak gini. Ngapunten ngapunten. Lah pesantren ini muridnya santrinya baru ada 1 desa, 1 kampung, 2 kampung. Itu belum pesantren beneran, lagi rondok pesantren. Jangan melete-melete dulu para kiai. Kadang muridnya lagi rolas nggih proposal nonggone kabupaten, jumlah santri 750. Aku apal kelakuanmu ngono. Biar di ACC ngono. Kadang ngono nggih pesantren itu tujuane mek gampangno golek proposal. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau ada survei nyewa murid ke sekolah ndi ngono ditekakne. Koplak. Dibawa ke Indonesia, dirintis oleh para wali Sunan Ngampel, bikin pesantren di Ampel Denta. Santrinya mirip santrinya Rasulullah. Toko adoh-adoh. Ada santrinya Sunan Ampel itu yang dari kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husein. Kemudian hari menjadi Adipati Terung. Teko Palembang loh, nyantri ning gone Sunan Ampel. Ada santri dari Belambangan, putrane Maulana Ishak, namanya Raden Paku Ainul Yakin, kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fattah, yang kemudian menjadi sultan pertama kerajaan Islam di Demak Bintoro. Wih, pondok tenanan. Loh, santrine teko ado-ado, kok melorok santrimu teko ndi ae? Nek lagi rong desa berarti ya rondok pondok. Halo? Loh, kiainya berasal dari misalnya apa Demak, apa Tuban, apa Bojonegoro. Loh, santrinya itu loh dari mana saja. Kiai serius ini santrinya teko ndi-ndi. Loh, saya ngomong kayak gini mohon maaf bukan bermaksud terus merendahkan, demi Allah mboten. Saya melecut semangat dan ngasih motivasi niku Yai Hajar iki lho. Ngono. Ya untuk mengembangkan warisannya abahe iki lho. Ditinggali pondok iki sesuatu yang enggak ringan lho ya. Abot kalau hanya sekedar mewarisi keilmuan gampang. Kalau hanya sekedar mewarisi keilmuan ganteni mulang gampang.
budal mondok 6 tahun 7 tahun mesti iso ngaji, mesti iso maca kitab, mesti iso mulang. Mondok 6 tahun 7 tahun kok urung iso maca kitab, urung iso ngaji, oonmu pol-polan. Kalau hanya sekedar mewarisi ilmunya, ganteni mulang, gedekno pondok, gampang. Transfer of knowledge gampang. Wis tak antem degan pisan nek mbok pikir sing iso bahasa Inggris mek kiaimu tok sing sarjana kuwi. Saiki pengen dadi sarjana gampang. Anggere nang duwike dadi. Ya betul kok. Rungono. Sing angel ki mewarisi bagaimana istiqomahnya beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ikhlasnya beliau. Kuwi sing angel. Gedhekno pondok iki gampang-gampang nek trimo gedhekno pondok. Iki ketok ya mundak gede kok. Tapi aku lali kok. Ya ketoke ngono ae mundak gede. Gampang kalau hanya sekedar, makanya jangan bangga dulu kalau pesantrenku sekarang udah besar, bangunannya udah tambah banyak, jangan bangga dulu. Gampang gedekno bangunane pondok. Sing angel iku ningkatno mutu dan kualitasnya. Lah terus kowe tak antemi lho engko. Halo? Halo? Terus memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat, dan tadi saya singgung di awal, para kiai lah yang mampu mengobarkan semangat jihad perlawanan melawan penjajah. Kenapa kok kiai yang mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah? Karena dulu memang belum ada tentara, belum ada polisi, militer belum ada. Mbok gak dirungokno aku kok. Lanjut mboten niki. Sekolahnya masyarakat itu di pesantren, digemblengnya di pesantren. Terus kiai yang bisa mengobarkan semangat perlawanan, karena masyarakat itu semua masalah larinya ke kiai. Kiai mampu menjadi solusi dari problem keumatan. Semua problem kemasyarakatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Mulane masyarakat ini nek karo kiai manut. Ojo heran sampean kalau mau pil-pilan, pilek, pilkada, calon-calon itu mesti mendatangi kiai-kiai. Walaupun nanti kalau udah jadi kadang-kadang ya lali. Loh, betul apa betul? Loh, karena mereka tahu masyarakat itu ngikut apa kata kiai. Kiai punya power di tengah-tengah masyarakat. Mulane lek mau pil-pilan, kiai laris kok. Tamune akeh calon-calon kuwi. Sapa ngomong pengalaman pribadi? Jelas. Halo? Loh, kenapa masyarakat kok manut sama kiai? Loh, memang masyarakat ada masalah apa-apa, solusinya ke kiai. Anak nakal ke kiai. Yai, anak kula nakal yai, nyuwun barokahe, mohon doanya. Gampang wis, wacakno anakmu Fatihai, Fatihai, Fatihai. Anakmu lek tidur ya ndongakno anak sing paling ampuh lek anak pas turu, Bu. Nanti kalau anakmu tidur, dah kamu di sampingnya duduk, sebut namanya, bacakan Fatihah, mintakan kepada Allah supaya jadi anak solih-solihah, waras nakale. Nanti pas iya karena butuh wa iya karena nasta'in, baca 11 kali, minta sama Allah. Terus tambah al-insyirah, alam nasroh 10 kali, sebulne mbon-bonane beres. Bojo ndablek ya kuwi suwane, Bu. Ibu-ibu rungokno sing bojone ndablek-ndablek, kowe ndablek kereng pelit pisan, ngamukan pisan, entenono bojomu turu suwuken. Paling ampuh ki lek bojomu turune pas mangap. Mampu.
Tidurnya udah lelap kayak lungguhno pinggir, sebut namanya, ya Allah kula niat ndongakno Sukadi. Al-Fatihah. Nanti pas iya kana butuh wa iya kana stain baca 11 kali. Iya kana butuh iya kana stain iya kana butuh stain. Ibu yang mantep, ya Allah pasrahi moningon kula niki Gusti. Jenengan dandasi bekakas niki Gusti, ya Allah kula nggak ada bekakas kaya ngenten Gusti. Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, tambah al-insyirah 10 kali. Alam nasroh lho Bu, sebulno beres, bojomu digarap Gusti Allah. Bapak-bapak perhatian, nanti malam lek cangkemmu krasa ISIS berarti disuwuk sampean. Karena nek wong lanang cerdas ya pasang jebakan, wis krasa nek arep disuwuk berarti pura-pura turu padahal belum tidur. Sing wedok yes wis tanek iki turune mlebu kamar kun jinjit leh mlaku. Kuwatir sing lanang tangi, sing lanang ngerti, ayo ndang mrene ndang, ayo suwuk. Istri berdiri dek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah. Sing lanang kudu guyu tapi diempet, ayo ndang mek waladol iya kena butuh. Alam nasroh beng 10 bareng arep disebul, sing lanang melek wek ora mandi. Makanya Bu, sama nek arep nyuwuk aja langsung Bu, tunggu kalau mereka udah lupa seminggu ke depan, nggih. Lu apa saja itu dulu larinya ke kiai, Yai hutang saya banyak Yai, minta supaya cepat lunas, jaluk donga kiai. Ya Allah, bacakan ini ayat kursi berapa kali Yai? 1000 kali tanpa nafas. Aduh mate Yai. Nah saya itu pengen supaya yang saya hutang itu lupa biar nggak nagih gitu loh. Gampang, ayat kursi engkau pas ayat mandalladzi yashfa'u indahu, baca yang panjang sambil bayangkan orangnya, gak bakal nagih orangnya, dibikin lupa sama Allah. Kayak metenteng jelas gue utang ya. Apa praktek kayak gitu ya. Dulu gitu. Halo Yai, istri saya tuh hamil tua udah 10 bulan lewat tapi nggak lahir-lahir bayinya. Ke kiai dulu dah itu, ambilkan air dari kolah wudhunya santri, kasihkan kiai, didoain, siramkan ke perut istrimu, siram nih langsung cier lahir. Itu namanya doa pendobolan. Ada Yai, istri saya cerewet Yai, pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel. Saya ndak betah Yai, diomelin terus. Minta doa yang bisa mbungkem cangkeme wong wedok, jaluk donga nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Bacakan ini, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho niku lak bungkeman cangkeme kirik to Yai, padha wae. Wong wedok cerewet hukume padha karo jadi semua problem keumatan itu selesai pada tingkat kiai. Mulane kiai mampu membangkitkan lho sampean durung sholat asar kok belum semangat peperangan melawan penjajahan. Jangan lupa lo ya, halo, para pendiri tokoh ini adalah figur-figur ulama yang banyak. Maka kalian para santri juga mutakharijin mutakharijat harus membekali diri dengan ilmu yang cukup. Setidaknya kriteria ulama ini sebenarnya yang akan saya sampaikan nih, anak sapa to yo apa lae jelek.
Iki angger ditutupi lungguh maneh, angger ditutupi goleng maneh. Anak kiai ini toh, bener mumpakane polahe ngono. Ini anaknya kaya pinjal ngene iki dadine. Paling tidak rijal tirane rijalul ummah bareng. Community leader bareng. Kok community lemper gitu. Ini satu pemimpin umat. Yang kedua rijaluddin bareng. Spiritual leader. Kok isine serwal melungker kuwi. Angel yuk ben rondok pengalaman. 3 rijalul fikr, intellectual leader. Nah, para edan-edan sekalian, oke manut tak apusi. Loh, rijaluddin community leader ini artinya emotional quotient. Gak ngerti meneh loh. Memang sengaja tak omongne sing kira-kira dirimu gak ngerti. Jadi bukan hanya mengandalkan IQ, tapi harus punya EQ, punya SQ. Jangan cuma intellectual quotient, tapi juga emotional quotient, tapi juga spiritual quotient. Ini menjadi generasi harapan yang namanya ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu siapa? Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, ngerti, pinter, prigel. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ahli dzikir, pinter mikir, gelem nyopir, nek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, dan jasadiyahnya terpadu. Nah, santri-santri Al-Fatah harus bisa seperti itu. Jangan cuma Iqra, tapi harus digandeng dengan Bismi Rabbik. Jangan cuma Bismi Rabbik, tapi harus digandeng dengan Iqra. Kelemahan lembaga-lembaga pendidikan modern, kebanyakan Iqra, kurang Bismi Rabbik. Sedangkan pendidikan pesantren kebanyakan Bismi Rabbik, tapi kurang Iqra-nya. Maka harus Iqra yang Bismi Rabbik, harus Bismi Rabbik yang Iqra. Seperti apa caranya? Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Waktunya Anda belum sholat asar lah, ini nanti kalau kelamaan ceramahnya yang dosa saya. Dah barisak lanjut gundulmu. Ya nanti kalau ada acara lagi, saya mohon maaf, bener saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikut berdoa mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Fatah maslahah, manfaah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Kiai Hajar mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk melanjutkan perjuangan abahnya, terus mencetak santri-santri yang Qur'ani, santri-santri yang sholihin sholihat. Al-Fatihah.